Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melakukan tugas presentasi UAS Tekbor 2 di semester 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Dwi Saputra dengan NIM 22010008. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, Estimated Integrity Fluid Density. Soalnya sumur dengan TD 11.226 dan casing Su pada kedalaman 5.821 feet. LOT dilakukan dengan lumpur 9,6 ppg dan diperoleh tekanan 1.250 psi. Saat ini berat lumpur 10,1 ppg. Berapa estimated integrity fluid density? Jawabannya, estimated integrity fluid density sama dengan test pressure dibagi 0,052 dibagi depth of test ditambah test fluid density. Sama dengan 1.250 dibagi 0,052 dibagi 5.821 ditambah 9,6 sama dengan 4,1 ditambah 9,6 sama dengan 13,7 ppg. Next, soal yang kedua, well kick. Well kick terbagi menjadi beberapa soal, yaitu yang A, influx. Soal tentang influx adalah, dan B, jelaskan sebab-sebab terjadinya well kick. Yang C, jelaskan tanda-tanda terjadinya kick. Dan yang D, kapan dapat terjadi well kick. Dan yang E, langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi well kick. F, jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat drilling berlangsung. Dan yang G, jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat tripping out. Yang H, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan drill method. Yang I, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan wide and wake method. Dan yang J, jelaskan prosedur kill the well. Baiklah, lanjut aja next. Influx. Influx adalah influx adalah salah satu penyebab terjadi sebab terjadinya kick dalam operasi pemboran berlangsung. Influx adalah masuknya fluida formasi seperti air, minyak dan gas masuknya ke dalam lubang bor. Dan itu dapat menjadi sebab terjadinya kick bila tidak diatasi dengan cepat. Dan ini adalah masuknya fluida formasi ke dalam lubang sumur yaitu gas, tetapi masih ditahan oleh BOP. Bila ini tidak dilakukan penanganan dengan cepat, akan terjadinya kick ataupun bisa blowout atau sumburan liar terjadi. Dan soal yang selanjutnya, yang B, jelaskan sebab-sebab terjadinya well kick. Eh, Sebab-sebab terjadinya kick saat ya ada beberapa macam, yaitu yang pertama bisa terjadi tekanan formasi lebih tinggi dari tekanan lumpur. Dan ada beberapa lagi seperti perubahan yang tidak terduga daripada formasi seperti ini. Eh, Masih ada beberapa lagi kesalahan dalam pengolahan tekanan sumur. Ada juga pengeboran melalui formasi gas ataupun kehilangan lumpur atau mud loss. Di gambar ini kita dapat melihat tekanan formasi yang akan masuk ke dalam lubang lubang bor yang dapat memicu terjadinya kick. Dan soal selanjutnya, jelaskan tanda-tanda terjadinya kick. Tanda-tanda terjadinya kick bisa perubahan dalam pengukuran hidrostasi lumpur, perubahan pada level lumpur di bak terima. Dan soal selanjutnya, jelaskan tanda-tanda terjadinya kick. Tanda-tanda terjadinya kick bisa perubahan dalam pengukuran hidrostasi lumpur, perubahan pada level lumpur di bak terima atau mud pit, dan peningkatan volume gas di dalam lumpur. Seperti yang ini, peningkatan gasnya masuk ke dalam lubang bor, tetapi masih ditahan oleh BOP. Dan yang soal yang ketiga, soal yang E,
Kapan dapat terjadinya well kick? Nah, well kick dapat terjadi bila perubahan tekanan formasi yang tidak terduga. Jika tekanan lumpur tidak memadai, ketika kehilangan lumpur terjadi dapat menyebabkan terjadinya kick dalam waktu dekat. Bila tekanan lumpur terlalu rendah dari tekanan formasi dapat memicu terjadinya kick di dalam lubang bor yang sedang berlangsung. Dan soal selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick. Langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick yaitu mengidentifikasi tanda-tandanya kick di dalam lubang bor, lalu mematikan sumur atau shut-in saat saat kondisi pengeboran berlangsung. Yang ada selanjutnya kontrol tekanan dengan menutup blowout preventer atau BOP. Nah, ini adalah BOP salah satu sistem untuk menahan terjadinya semburan liar atau blowout dan untuk menutup saat terjadinya kick juga. Dan prosedur selanjutnya melakukan kill the well atau mematikan sumur dalam saat pengeboran. Dan yang selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick. Langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick yaitu mengidentifikasi tanda-tandanya kick di dalam lubang sumur dan penghentian pemboran atau shut-in, penghentian pemboran di saat melakukan pengeboran. Terus kontrol tekanan dengan menutup block preventer dan melakukan prosedur kill the well. Dan selanjutnya prosedur menutup dan selanjutnya jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat drilling berlangsung. Prosedur menutup sumur saat kick berlangsung yaitu mengidentifikasi tanda-tandanya kick, segera menghentikan pemboran saat pemboran berlangsung, tutup blowout preventer atau BOP, lakukan prosedur kill the well. Dan yang selanjutnya jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat tripping out. Yang bisa prosedur-prosedurnya yaitu yang pertama mengidentifikasi tanda-tandanya kick, menghentikan tripping dan pemboran saat pemboran berlangsung. Yang ketiga, tutup blowout preventer atau BOP di atas lubang sumur. Yang keempat, memulai prosedur fill the well. Yang selanjutnya, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan drill method. Eh, mematikan sumur dengan prosedur drill method yaitu menghentikan semua kegiatan pemboran yang sedang berlangsung. Dalam pengeboran tersebut akan dihentikan pada saat menggunakan wait and method. Dan yang kedua, memeriksa tekanan aliran pada lumpur. Tekanan di dalam sumur diperiksa dan tekanan di dalam sumur diperiksa dan aliran dari mud pit juga diperiksa. Yang selanjutnya, tentukan densitas lumpur yang dibutuhkan. Densitas yang dibutuhkan itu setara atau lebih tinggi dari tekanan formasi. Tambah lumpur lebih berat, white. Menambah lumpur lebih berat dari tekanan formasi, lebih berat dari tekanan formasi dapat mencegah terjadinya tanda-tanda kick, pemboran berarah. Dan B, tipe-tipe pemboran berarah. C, proses pembuatan kemiringan lubang dan masalah yang dihadapi. D, metode-metode yang digunakan untuk pengarahan lubang pemboran. E, peralatan-peralatan survei. F, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang pemboran. G, cara-cara pengontrolan terhadap penyimpangan sudut lubang pemboran. H, penggunaan bottom hole assembly dalam pemboran berarah. Yang I, metode-metode perhitungan hasil survei pemboran berarah. Yang J, cara kerja equipment pada positif displacement motor PDM komponen. Dan yang K, yaitu RSS atau can be run in conjoint with more of the complete MWD atau LWD tools. Dan yang I, L,
Main Advanced Rotary Stable System for Directional Drilling. JNM, cara kerja masing-masing equipment dari RS berikut ini dalam pengeboran directional drilling. Oke, next. Tipe-tipe pemboran berarah. Maaf. Soal yang pertama, alasan-alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah. Eh, Alasan-alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah yaitu mengakses cadangan minyak dan gas yang terletak jauh atau terhalang. Biasanya ada pemukiman warga atau lahan pertanian warga yang berada di atas berada di atas cekungan minyak tersebut. Dan yang beberapa lagi mencapai beberapa zona produksi yang menghindari area sensitif atau infrastruktur seperti ya ini perkotaan atau rumah-rumah warga yang berada di atas cekungan minyak tersebut. Jadi melakukan pemboran berarah. Untuk yang soal yang B, tipe-tipe pemboran berarah. Tipe-tipe pemboran berarah seperti ini. Pemboran horizontal. Pemboran horizontal melakukan pemboran yang menghindari area sensitif atau infrastruktur seperti rumah warga yang berada di area-area pemboran tersebut. Jadi dilakukan pengeboran horizontal seperti ini. Minyaknya di bawah rumah perkotaan warga atau di bawah-bawah daerah pemukiman warga. Ini juga ada kalau pemboran normal ini berarti cekungan ini minyaknya tidak terlalu sulit. Dan pemboran multilateral. Pemboran multilateral ini biasanya dilakukan pada sumur-sumur yang sudah lebih dulu tidak berproduksi. Jadi untuk menambah laju produksi dilakukanlah pemboran multilateral. Soal selanjutnya, metode yang digunakan untuk pengarahan lubang pemboran. Metode-metode yang digunakan untuk pengarahan lubang pemboran yaitu metode Stockenbury Drill Pipe Arrangement. Adalah teknik adalah bisa juga yang dibilang teknik yang digunakan untuk mengarahkan dan menjaga posisi lubang pemboran selama proses pengeboran. Metode ini juga biasanya sering digunakan untuk pengeboran berarah atau directional drilling, terutama dalam industri minyak dan oil and gas. Ada metode yang kedua yaitu metode orientasi dasar lubang. Metode orientasi dasar lubang atau posisi lubang bor sesuai dengan tujuan pengeboran. Seperti menemukan cadangan hidrokarbon yang cara mengeksplorasi reservoir atau meningkatkan produksi dari sumur. Orientasi dasar ini penting karena pengeboran ke arah yang tepat sangat menentukan keberhasilan operasi pengeboran. Yang A, faktor formasi. Faktor formasi biasa mempengaruhi kemiringan atau lubang bor. Faktor formasi ini seperti tipe-tipe batuan reservoir, tipe-tipe tipe dan sifat fluida, tekanan dan temperatur reservoir. Nah, ini tipe-tipe batuan seperti yang mempengaruhi kemiringan dan arah pemboran. Tipe-tipe batuan yang fluida dan tipe-tipe batuan reservoir. Faktor-faktor mekanis. Faktor-faktor mekanis yaitu terjadi kekuatan dan integrasi batuan. Batuan-batuan yang kuat akan memicu faktor mekanis. Stres batuan, kekuatan material dan peralatan pengeboran, pergerakan dan deformasi lapisan dalam pengeboran. Soal selanjutnya yaitu well completion. Well completion terbagi menjadi 4 soal yaitu A. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan penyelesaian sumur. Dan B. Tipe penyelesaian sumur secara lengkap, syarat kelebihan dan kekurangannya. Yang C. Berdasarkan konfigurasi tubular. Kompresi sumur dibedakan menjadi dua dan jelaskan. Yang D. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam perencanaan gravel pack dan jelaskan secara detail. Eh, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sumur yaitu harus memahami
karakteristik reservoir di dalam sumur bawah tersebut. Dapat memahami desain-desain sumur, dapat memahami desain-desain sumur seperti ini. Ini wellhead, semen, wellbore. Kondisi geologis dan struktur sumur. Kondisi geologis juga dapat mempengaruhi mempertimbangkan penyelesaian sumur, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sumur. Dalam well conversion juga kita harus memahami desain-desain sumur, karakteristik reservoir agar dapat mempertimbangkan dan penyelesaian sumur tersebut. Next, soal nomor 6. Underbalance drilling. Underbalance drilling terbagi menjadi 4 soal. Yang pertama, definisi dan alasan dari pemboran underbalance drilling. Yang B, penyebab-penyebab utama dari kerusakan formasi. Dan yang C, teknik-teknik pemboran underbalance drilling. Dan yang D, peralatan-peralatan khusus BOP untuk pemboran underbalance. Dan yang A, definisi dan alasan dari pemboran underbalance drilling. Alasan dan definisi dari pengeboran underbalance drilling ini untuk mengurangi kerusakan formasi dan juga meningkatkan laju aliran hidrokarbon dan juga bisa meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengeboran dan mengurangi resiko kick dan blowout. Ini underbalance drilling. Dan yang B, penyebab utama dari kerusakan formasi. Penyebab utama dari kerusakan formasi yaitu overbalance drilling atau berlebihan. eh Overbalance drilling atau gimana ya? eh dan fraktur dan keruntuhan dinding pada sumur. Bila penyebab utama dari kerusakan formasi yaitu faktor dan keruntuhan dinding sumur atau kontaminasi fluida formasi dalam lubang sumur. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.